Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Fitriyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Pengertian: utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas. Jadi modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis utang dan manfaatnya. Jenis utang jangka pendek atau utang usaha merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. B. Utang pajak. Sebagai konsumen kita sering kenal pada pajak atau barang atau jasa yang kita beli, seperti kalau kita makan di rumah makan, menginap di hotel, atau kita membeli barang-barang tertentu, misal mobil. C. Utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Jenis utang jangka panjang atau utang obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayarannya. B. Wesel bayar jangka panjang. Wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok di masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama umur wesel tersebut. C. Wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promes yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan, perorangan, dan persekutuan daripada koperasi. Manfaat anggaran utang dan modal. 1. Kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. 2. Ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. 3. Sebagai modal kerja. 4. Untuk membiayai aset tak lancar. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. A. Ekspansi. Ekspansi itu dimaksud sebagai pelunasan modal, baik perluasan modal kerja saat maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. B. Struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan member batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. C. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data berlian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran untuk usaha. Untuk menyusun anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang dibeli secara langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu, kredit, dan bunga, serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.